Salah satu konsekuensi untuk mempercayakan hidup sepenuhnya dan seutuhnya kepada Tuhan sebagai Raja yang Maha Mulia dan benar itu, maka kita perlu memeriksa tentang keseriusan kita saat mempraktikkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Kasih yang dangkal yang hanya sekedar perasaan bisa jadi memang merupakan sebuah kasih yang tidak terlalu serius, hanya sekedar emosi. Tapi bila mau menunjukkan kasih yang mendalam, yang sungguh-sungguh hidup, maka perlu ada keseriusan. Dan dalam rangka seriusnya praktek kasih itu, maka sama seperti apa yang Tuhan lakukan, yaitu demi seriusnya Dia menunjukkan kasih-Nya. Dia pun tegas membenci serta memerangi segala niat dan tindak kejahatan. Justru sebagai sebuah wujud kasih-Nya kepada orang percaya. Karena Dia mengasihi, maka Dia berani dengan tegas membenci dan memerangi segala hal, niat-niat jahat, dan tindakan-tindakan kejahatan yang bisa merusak kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Ini adalah sebuah wujud perlindungannya sebagai Sang Maharaja yang mulia itu. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur 97 ayat yang ke-10. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Satu ayat di dalam Mazmur 97 ini merupakan sebuah konsekuensi dari seseorang yang mengagungkan dan menjadikan Tuhan sebagai Raja hidupnya. Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya di dalam Mazmur 97 yang menceritakan betapa dahsyat dan kuat serta berkuasanya Tuhan sebagai Raja itu, bahkan juga ketegasan dan kekuatan Tuhan yang berani menghukum orang-orang yang menyimpang daripadanya, justru agar orang itu dapat mengalami sebuah kehidupan yang makin memuliakan nama Tuhan. Karena itu di dalam ayat 10 lebih ditegaskan lagi bahwa Sang Maharaja itu memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya dan melepaskan mereka dari tangan orang-orang jahat. Dan ini merupakan satu bukti akan kepiawaian serta kekuatan Sang Raja di atas segala raja itu. Karena itu, maka dalam hal ini ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Raja, sebaliknya dan sebaiknya kita justru karena sudah dikasihi Tuhan dan Dia melindungi kita dengan Dia memerangi kejahatan itu, maka Tuhan meminta untuk kita justru membenci kejahatan itu. Apalagi kejahatan yang juga dibenci oleh Tuhan. Apakah kejahatan-kejahatan yang dibenci oleh Tuhan? Melengkapi hal ini, Amsal pasal 6 ayat 16-19 mencatat bahkan ada 6-7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Ada mata sombong, yaitu orang yang memandang remeh orang lain, menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Lidah dusta yang suka berbohong, tidak berbicara benar dan jauh dari kejujuran. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, yaitu tangan yang membunuh orang yang tidak bersalah. Dan ini bukan sekedar bicara soal pertumpahan darah sesungguhnya, tetapi hati yang membenci orang yang tidak bersalah, ini adalah sesuatu yang setara dengan pembunuhan, sebagaimana di 1 Yohanes 3 ayat 15 mencatatkannya. Lalu juga niat-niat jahat, yaitu hati yang membuat rencana kejahatan, sehingga bukan saja kejahatan yang tampak berupa tindakan, tapi niat jahat pun di dalam hati
itu adalah sesuatu yang Tuhan benci. Bahkan juga dikatakan ayat 18 Amsal 6 itu kaki yang segera lari menuju kejahatan, yaitu kaki yang mengejar-ngejar kejahatan dan bertindak seenaknya tanpa pikir panjang dan melukai serta mengganggu dan merusak orang lain. Serta yang terakhir dikatakan saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara, yaitu orang yang mengompor-ngompori, yang memanas-manasi dengan segala kebohongannya untuk lalu membuat pertikaian terjadi antar orang lain. Dengan kata lain, sosok yang suka memecah belah, sosok yang suka mengadu domba, inilah sebenarnya yang dibenci oleh Tuhan. Sedemikian jauh apa yang Tuhan benci itu, pertanyaan buat kita adalah apakah hal-hal itu juga sudah menjadi daftar di dalam apa yang kita benci selama hidup ini. Karena itu, marilah kita yang sungguh mau bersandar kepada Sang Raja Maha Benar itu, mari kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan yang sudah melindungi dan memelihara nyawa kita, orang-orang yang dikasihinya, dengan cara memerangi segala niat dan tindak kejahatan. Tunjukkanlah ungkapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan dengan membenci kejahatan yang dibenci oleh Tuhan. Sehingga kasih kita bukan kasih yang dangkal, tapi kasih yang sungguh aktif, kasih yang sungguh punya kekuatan untuk bertindak tegas. Bukan kasih yang didinabobokan oleh berbagai macam perasaan-perasaan lemah lembut atau mungkin perasaan-perasaan halus yang dianggap itu sebuah cinta yang sebenarnya. Hanya sebuah cinta romantis, tetapi bukan cinta strategis yang memang Tuhan nyatakan untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Marilah kita belajar terus untuk tetap hidup di dalam kasih Tuhan, dan konsekuensinya adalah kita harus berani membenci kejahatan yang juga dibenci oleh Tuhan. Selamat membenci demi cinta. Karena cinta kita kepada Tuhan, maka ada yang harus kita benci, yaitu kejahatan dan segala niat-niat jahat yang melukai Tuhan dan melukai sesama kita, manusia ciptaan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hidup di dalam kedalaman kasih Tuhan dan bertindak berdasarkan kebenarannya, sehingga kebencian kita kepada kejahatan menjadi bukti cinta kita kepada Tuhan Sang Maha Kebenaran itu. Selamat hidup terus berjuang bersama dengan kekuatan kasih Tuhan. Amin.